Jadi bisnis bersama Smartfren pastinya berkembang ya. Kami tidak membedakan besar atau kecil outlet, kami bimbing supaya outlet mitra kita menjadi mitra outlet yang pastinya mempunyai keuntungan dan margin yang luas. Hai, Smartfren Z, ketemu lagi dalam program kita You Can See Smartfren. Wow, wow, ya dalam Takis NCJ. Oke, kita masuk dalam narasumber. Narasumbernya sama, yaitu Mbak Puput dari Naysila Sel yang ada di Kota Kendal. Nah, kali ini kita lanjut ke kisah keduanya ya. Gimana perjuangannya dia di program Sobat, yaitu Smartfren Outlet Branding Adu Tampil dari pertama sampai akhir, dan ini yang 4.0 ya. Jadi akan naik ke 4.0 tapi sebelumnya 3.0. Pantangin terus ya. Kesuksesan ini pastinya dengan cara yang ulet dan pastinya tak pernah menyerah. Jangan lupa pantengin YouTube channel kita Takis NCJ ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar kita juga video-video yang lebih kreatif dan video-video yang lebih inspiratif lagi. Check it out. Hai Takiser, Smartfren dan Smartfren Z. Ya, kita ketemu lagi dalam program kita Takis NCJ. You Can See Smartfren. Wow, wow, wow. Aduh, kita ketemu lagi nih Mbak. Iya, Mbak Puput. Jadi kalau kemarin kita bahas di part 1 ya, gimana sukses jadi reseller pulsa begitu. Tentunya tidak jauh, tidak melebar kemana-mana pasti ada tekad yang kuat dari Mbak Puput begitu. Nah, sebelumnya kan kita cerita tuh Mbak yang di part pertama bahwa memulai karir Mbak Puput itu perjuangannya luar biasa ya dari toko yang seng ya, terus momong Naysila ya. Terus lama-lama dikasih rezeki lah sama Kusela yang di atas gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang di part 2 ini Mbak. Nah, part 2 ini akan lagi lebih serunya lagi ya. Kemarin kan juga ikut program Sobat ya. Dan saya sempat nanya nih Mbak, persiapannya untuk Sobat 3.0 seperti apa gitu kan ya. Nah, itu mungkin bisa diterangin sedikit ya tentang Sobat 3.0 yang kemarin Mbak. Coba Mbak. Yang Sobat 3.0 itu kemarin sebelumnya saya kan kelasnya masih ikut daibak. Terus saya bekerja keras untuk menaikkan kelas dan akhirnya bisa ikutan yang wow. Saingannya cukup berat sih sebenarnya, tapi saya nekat aja. Nekat aja. Modal nekat. Nekat dan kerja keras lah sama suami. Alhamdulillah ini yang Sobat 3.0 dapat juara runner up 2. Wah, luar biasa. Dan dapat best konsep juga. Best konsep juga ya. Ini memang tidak kepikiran semua ya Mbak ya? Tidak kepikiran, soalnya saingannya kan besar-besar Pak. Besar-besar. Nah, itu teman-teman Takiser, Smartfren Z dan Smartfren, bahwa kita memang kemarin berbicara sama Mbak Puput bahwa wah Mbak, ini nanti saingannya besar-besar loh, tapi Mbak Puput tetap dengan nekat. Wah, bodoh nekat, yang penting maju dulu ya. Maju dulu. Akhirnya terbukti dua-duanya bisa dapat reward 2 dari Smartfren ya, dari Pak Joko Tata langsung loh Mbak yang kasih tanda tangan. Sempat kaget sih, nasional. Iya, nasional. Banyak banget. Oke. Gini, kabarnya gimana nih Mbak setelah dapat hadiah ini? Maksudnya kan sempat nunggu lama gitu ya, nanya-nanya ke saya juga nih kapan nih Pak gitu. Gimana? Ya, yang ini kan alhamdulillah udah masuk nasional. Ini kan ada Sobat lagi yang 4.0. Ini mau ikut lagi dan alhamdulillah udah naik kelas lagi, sekarang udah jadi kelas platinum. Wah, kelasnya platinum. Oke guys, Smartfren dan Smartfren Z, di Smartfren itu memang ada kelas ya, seperti pangkat ya, tujuannya untuk memotivasi mitra outlet kita menjadi juara begitu. Nah, gimana sih rasanya jadi pemenang Sobat nih Mbak yang 3.0 nih? Kalau yang kemarin kan kita bahas ya, 2.0, 2.1 sudah juara. Sekarang 3.0 juara lagi dengan 2 piagam, guys. Lihat nih guys, ya perjuangannya.
Gimana Mbak? Enggak sih Pak, Ah? senang banget. Senang banget. Iya, Ah. karena kan persaingannya cukup ketat ya Pak. Persaingannya juga saingannya ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri ya. Aku aja nggak nyangka bisa masuk nasional. Oh kayak gitu. gini. Pas diumumnya gimana? Deg-degan atau gimana? Sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Pak Hardi Ya. malam itu ya WA Ya, saya itu ya. pas ada Festif kemarin ya di itu Jogja, ya. benar ya. Nunggu pengumuman sampai nggak bisa tidur ya gitu. Akhirnya masuk nasional. Masuk nasional, oke ya. Nah, pasti juga dengan masuknya Mbak Puput, Naysila Sel sebagai nasional, pastinya keadaan bisnisnya Smartfren gimana nih? Mungkin saya bisa dapat inputannya gitu. Alhamdulillah sekarang penjualan juga semakin naik, semakin ramai tokonya Pak. Makin rame lagi Mbak, gitu ya? Ya, LTC-nya juga semakin jalan, semakin laris manis. Wah, jadi LTC-nya jalan sebagai dealer ya, mitra kita yang langsung membuat koktail gitu juga. Gokil Mac-nya juga jalan juga ya Mbak ya. Nah, ini ngomong-ngomong, saya kulik sedikit ya Mbak ya. Ini kan kemarin kita juga keluar unlimited nih, ya. Itu yang paling kenceng unlimited apa Mbak? Unlimited Maxi yang 1+1 itu beli. 1+1. Ini konsumen kaget nggak sih? Kaget Pak, sekarang banyak yang pindah ke situ. Iya. Iya. Karena dapat bonusnya 2 kali itu ya Mbak. Banyak. Jadi 28 hari kali Iya, 2 ya. iya. Nah, itu tanggapan dari konsumen yang datang ke toko Mbak gimana? Kan setiap konsumen mau beli unlimited lain tak tawari itu. Dia Iya. lihat penawaran kan unlimitednya semua aplikasi. Kalau Iya. dari provider lain kan tidak semua aplikasi. Iya. Berapa aja itu pasti minatnya. Oh, gitu ya. Iya. Nah, mitra outlet semua nih ya seperti yang kita jelaskan di part 1 bahwa menjadi reseller pulsa itu coba mari gabung ke bisnis Smartfren. Nah, dengan ini Mbak Puput juga sudah menghasilkan sesuatu yang besar juga ya, maksudnya adalah keuntungan, margin ya yang bisa dikelola baik untuk memutar modal gitu ya. Yang kita bahas di part 1 gitu loh. Nah, tadi udah jelas ya. Para konsumen yang datang ke Naysila Sel ya, itu senang banget dengan 1+1-nya ya Mbak, benar ya. Itu ramai sekali ya. Ramai sekali sekarang Pak. Wah gitu. Ini kalau di Naysila tiap hari keluar berapa Mbak? Kalau khusus Smartfren-nya yang SP sehari sampai 10-an Pak. Sampai 10-an ya? Belum yang LTC ya Pak, belum yang koktail. Oh ya. Yang SP biasa. Iya, kalau di total semua Mbak, maksudnya semua kartu Smartfren yang dijual. Kalau sehari ya banyak sih Pak, 20-an lebih kalau sama LTC. Iya, 20-an. Wah, gitu. Nah, ini mitra outlet Smartfren, Smartfrenzy dan Smartizen ya, berbisnis pulsa Smartfren ataupun perdana Smartfren itu menguntungkan kok ya. Asal tapi jelas gitu, seperti Smartfren. Gitu ya Mbak ya? Iya, nggak no ribet. Oke. Nah, kalau kemarin kan kita sudah bahas ya Mbak ya, kapan Mbak bergabung dan jadi reseller dari Smartfren juga begitu. Nah, kira-kira ke depannya Mbak mau seperti apa nih gitu loh? Depannya ya pengen jadi grosir juga sih Pak. Grosir juga ya. Iya. Cita-citanya Iya. jadi grosir ya. Selain itu juga ngejar sobatnya juga nih. Tetap, Pak, tidak ketinggalan. Ketinggalannya. Cuannya luar biasa. Soalnya Iya. kan yang Naysila bisa terkenal itu kan juga dari Image, sobat. iya, Image-nya image-nya ya. pertama kan dari sobat, Iya. sobat. Heeh. Naysila terkenal gitu, terus penjualan semakin naik. Semakin naik ya. Pertama kan awalnya dari sobat. Sobat ya. Iya. Oh, oke. Nah, rekan-rekan Takisa Smartfren dan Smartfrenzy, Mbak Puput ini tidak melupakan juga dengan program sobatnya ya. Tokonya bisa terkenal, tokonya bisa bangkit, tokonya bisa juga ketahui orang banyak karena brandingannya mewah ini seperti ini ya. Ya, rekan-rekan Smartizen dan Smartfrenzy bisa lihat gitu loh. Jadi dengan branding ini juga bisa membangkitkan gairah konsumen untuk datang. Benar ya Mbak Puput ya? Gitu ya. Nah, ya saya ngulik bentar lagi ya. Apa sih perbedaan dengan provider lain gitu sama Smartfren gitu? Dari orangnya atau dari Baik dari segi bisnis dan orangnya mungkin bisa dijelaskan. dari segi bisnis emang cuannya juga lebih banyak Pak dari Iya. yang lain.
dari Oke. sobat kayak brandingan itu juga hadiahnya paling banyak. Paling banyak ya? Saya kan udah pernah ikut beberapa kali operator lain, Oke. tapi paling banyak emang Smart Friend. dari Smart Friend. Ya, seperti yang dijelaskan yang pertama ya Mbak ya. Nah, pastinya juga orangnya gimana Mbak? Orangnya itu seperti saudara sendiri. Ya, gitu ya Mbak ya. Orangnya Nah, enak-enak. nah ngomong-ngomong apa tentang Smart Friend ini, Mbak sekarang lagi pakai baju apa nih? Jaket apa? Sobat Pak. Jaket sobat. Iya. Boleh berdiri dulu Mbak, liatin ke belakang gitu. Wah ya nih rekan-rekan bisa lihat ya, Mbak Puput dapat jaket sobat ya. Jaketnya keren, milenial banget, dan pastinya juga yang ikut sobat kemarin ini akan dapat juga sama seperti Mbak Puput ya gitu. Silakan Mbak. Iya, makasih, Pak. Keren nggak Mbak jaketnya? Baru kali ini dapat loh. Iya. Dari provider. Bikin yang lain ngiri nih Mbak. Oke oke. Nah ini kan tadi kita bicara masalah bisnis dengan Smart Friend, dan brandingannya udah pasti ini bikin konsumen datang gitu, menarik pembeli. Nah saya mau tahu nih pengaruhnya berapa besar bagi Mbak Puput sih yang brandingan ini gitu. Ini kan dari sisi Mbak Puput tadi saya tanya, nanti apakah ada konsumen juga, oh kalau beli Smart Friend di Naysila gitu loh, bisa diceritain nggak gitu? Iya, bisa, Pak. Branding itu salah satunya menarik pembeli karena banyak yang Naysila itu Smart Friend-nya lebih komplit. Oke. Kartunya semuanya ada, karena itu kalau orang nyebut Naysila Sale itu toko Smart Friend, Pak. Toko Smart Friend sampai seperti itu? Iya. Itu kalau datang gitu ya? Konsumen. Smart Friend ya, Mbak. Smart Friend-nya lengkap banget di sini. Oh. Semua kartu kan ada. Gitu. Ada, bener ya? Lihatnya banyak. Oh, seperti itu. Ya, toko Smart Friend, Pak. Oh, begitu ya. Oke, jadi benar-benar pengaruhnya besar sekali ya. Baik dari sisi Mbak Puput sebagai owner Naysila, juga konsumen yang suka beli ke situ ya. Jadi image-nya toko Smart Friend gitu ya ke Naysila. Begitu ya Mbak ya. Oke oke. Nah, mengenai program nih, kita kan Smart Friend juga banyak program ya Mbak. Mungkin dari salesnya juga mungkin tim yang kesini seperti Mas Panji gitu ya. Itu program yang paling menarik apa sih Mbak? Pertama sobat. Sobat, ya oke. Kedua? Terus yang LTC itu yang LTC? ada tripnya itu. Oh trip, ya oke. Itu udah daftar juga ya? Sudah, Pak. Waduh, 2 tiket. 2 tiket. Oke, tinggal dikejar aja nih ya, gimana cara kejarnya ya. Oke, jadi guys, pasti yang menarik ya program-program Smart Friend banyak sekali. Baik program-program dari dari internal dan eksternal begitu ya. Jadi tadi yang paling menarik adalah sobat juga ya. Branding, lomba branding ya begitu. Nah, harapannya apa sih Mbak untuk bisa mengikuti program-program Smart Friend ini gitu? Harapannya ya toko bisa semakin maju, bisa grosir lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya? Kan udah mulai grosir tapi baru kecil-kecilan. Kecil-kecilan ya. Tapi pasti dan optimis bisa besar ya Mbak ya, begitu ya. Oke, nah rekan-rekan Smart Design, Smart Fancy ya juga Takisar di NCJ maupun Otet-Otet ya. Inilah kisah sukses dari Mbak Puput selaku owner dari Naysila Sale. Jadi yang di part 1 kita bahas tentang pertama dia memulai karir bisnisnya ya dari kecil, bukan dari langsung besar. Di part 2 ini kita bahas tentang apa yang bisnis ini dia jalankan makin sukses dan makin bertambah. Jelasnya juga pasti pengaruh kepada brand yang mensupport juga. Intinya toko yang di branding sampai tokonya sendiri dibilang toko Smart Friend, karena Smart Friend-nya paling lengkap ya Mbak. Yeah. Nah ini saya bukan rekayasa ya, jadi keuntungannya besar benar ya Mbak ya, ada keuntungannya begitu ya. Mari makanya rekan-rekan Smart Design, Smart Frenzy, mari bergabung menjadi outlet mitra kami khususnya di regional North Central Java ini. Pastinya akan membuat rekan-rekan menjadi margin yang besar untuk perkembangan bisnis begitu ya. Dan ini sudah saya buktikan sendiri kepada Mbak Puput ya, benar ya Mbak, dan merasakan sendiri ya. Jadi kami bukan merekayasa ini gitu. Mbak Puput kan juga menilai mau memulai bisnisnya juga dari nol gitu ya. Kita sudah ceritakan di part 1
Nah, di part 2 ini bisnisnya makin membesar ya. Pastinya punya 2 outlet ya. Terus dengan punya lisensi untuk koktail sendiri, berjualan kartu sendiri begitu. Nah, ini makin besar lagi begitu. Nah, jadi jangan lupa rekan-rekan outlet, mitra outlet maupun Smartisan maupun Smart Fancy ya yang ingin benar-benar sukses di dunia bisnis seluler ya bisa nih dicontoh Mbak Puput gitu loh. Ini bukan rekayasa ya, saya tidak memberi reward apapun ya, tidak mengiming-imingi suatu murni, tapi dibuktikan sendiri. Jadi kalau mau DM di YouTube kita nggak apa-apa, tanya-tanya, nanti kita akan jawab begitu. Nah, gini Mbak, pastinya di part 1 kan sudah Mbak menjelaskan semua ya bisnisnya dari nol sampai berhasil, begitu. Nah, di part 2 ini pastinya pengen outlet-outlet yang kecil ini bisa seperti Mbak begitu. Karena ini Mbak sebagai contoh dari mereka begitu ya. Kira-kira tips untuk sukses sebagai pemula bisnis seluler itu apa Mbak? Supaya ini semangat nih yang nonton ini Mbak gitu. Gimana Mbak? Kita pokoknya tekun, kerja keras, dan ada tekad dan kemauan. Itu aja Mbak, tekun, kerja keras, ada tekad dan kemauan Jangan lupa berdoa juga. Jangan lupa berdoa. Ya, pasti orang bilangnya, wah itu settingan ya. Ini nggak mungkin settingan. Jadi kalau nggak percaya Mbak ya, bisa datang ke sini ya Mbak ya, sharing-sharing di sini ya. Alamatnya di mana Mbak? Alamatnya Jalan Tamtama Penyangkringan. Tamtama Penyangkringan, Kendal, Jawa Tengah. Nah, kalau nggak percaya datang aja langsung. Mbak Puput juga bisa menjadi guru ya Mbak ya, kasih tahu gitu loh. Jadi bisnis bersama Smartren pastinya berkembang ya. Kami tidak membedakan besar atau kecil outlet, kami bimbing supaya outlet mitra kita menjadi mitra outlet yang pastinya mempunyai keuntungan dan margin yang luas begitu. Teman-teman Takiser, sebelum kita menutup program ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe nih supaya setiap teman-teman yang like, komen, dan subscribe, kita akan membuat video-video yang lebih kreatif, narasumber-narasumber yang menarik ya. Ini nyata ya, nyata, bukan tipuan ya Mbak ya, bukan settingan. Jadi Mbak Puput ini ada, bisa kesini juga begitu ya. Oke, untuk mengakhiri program ini jangan lupa tonton terus ya teman-teman. Dan tadi yang saya bilang, jangan lupa subscribe ya gitu, bunyikan loncengnya ya. Oke, you can see Smartren. Wow, wow, wow.